rekomendasi bahwa ya ini sudah perempuan, rekomendasinya disampaikan ke siapa, Dok? Begini, itu tentang status. Ya. Status itu di pengadilan. Jadi dari pihak kami, itu dari tim operasi ubah kelamin ini akan mengeluarkan sebuah surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah kita lakukan pembedahan atas indikasi ini, atas dasar petunjuk kedokteran, dan itu disampaikan ke pengadilan oleh yang bersangkutan. Nanti yang bersangkutan yang akan mengurus. Pemirsa, seorang anak ikut-ikutan sama ibunya yang sedang pakai bedak, pakai lipstik. Terus si anak bilang sama ibunya, ibu-ibu bagi dong lipstiknya sedikit aja, aku juga pengen coba nih. Terus ibunya bilang, kamu apa-apaan sih? Terus dia deketin ibunya lagi, dia coba usaha lagi. Ibu-ibu, kalau ibu nggak kasih aku pakai lipstik, aku pakai rok mini deh bu. Pakai rok mini tuh loh bu, yang pahanya kelihatan ya bu, dikit ya bu ya. Ya bu ya boleh ya, kata teman-temanku kalau umurku udah 17, aku tuh boleh pakai rok mini, pakai lipstik. Ibu boleh dong bu, aku mau coba. Anaknya ngerengek terus. Terus ibunya dengan muka kesal bilang gini, aduh minta ampun, saya udah harus berapa kali sih kasih tahu kamu, dasar Joko, hentikan perbuatan ini. Oke, pemirsa dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya temani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa berstatus perempuan, meskipun tidak dari lahir. Itu juga ada loh. Dan juga kenapa sambil mengambil keputusan untuk merubah ya dok ya, merubah. Bukan mengganti, tapi merubah. Kalau mengganti kata dokter tuh yang agak diambil, ditaruh terus diganti gitu. Jadi bisa diganti tiap hari. Yang ini merubah kelamin, jadi ada prosesnya. Kalau sampai mengubah kelamin ada kebutuhan rohani, kebutuhan batin ya, iya, kejiwaan yang terpenuhi. Tapi bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Maksudnya apakah juga pekerjaan atau yang dimiliki perempuan-perempuan lain juga bisa dikerjakan. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang mengenai hal yang satu ini tentang status perempuan. Kalau perempuan itu berubah kelamin. Dan malam hari ini kembali saya hadirkan dia tidur loh teman gue. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Dor. Aku bangun kembali gitu. Pagi ya guys, aduh. Ini yang satu ini, tamu yang satu ini harus Ugus sebutkan namanya sambil melihat kartu nama karena takut salah. Sementara yang satu lagi adalah dokter yang belum selesai dulu. Ini adalah seorang tokoh yang berhasil mengubah ibu ini menjadi seperti sekarang. Beliau adalah Profesor Dr. Johansyah Marzuki, spesialis bedah plastik. Oke. Yang jelas bukan Marzuki Darman. Bukan. Coba mau kasih ini dulu, pujian sama dokter. Apa pujian? Dokter, kau adalah manusia yang selama ini selalu kuimpikan. Walaupun aku terlahir sebagai seorang lain daripada yang lain, tapi kau telah membuat aku manis daripada yang lain. Sebenarnya kita cuma berbeda tipis aja. Kau kelak bisa beranak, aku cuma bisa kasih enak ya dok. Terima kasih. Aduh, Ugus pengen tahu deh, Mbak Dor pertama kali ngambil keputusan, gue mau ganti aja deh. Ini, dulu kan ceritanya gue ke toilet, terus gue masuk ke tempat laki-laki, gue bingung, lalu sementara gue pakai dandan perempuan, gue bingung, terus akhirnya tempat perempuan, wah ternyata gue akhirnya, lo tau sendiri kan, akhirnya gue berpikir kalau gue begini terus batin gue tersiksa dong, ke tempat laki-laki gue takut diperkosa, ke tempat perempuan, aduh lo di Surabaya siapa sih nggak tahu Dorce bisa 10-5 orang gue bawa tiap hari dulu. Nah, itu yang gue akhirnya gue mengadu gitu sama Sang Khalik. Aduh, Tuhan nih saya ini siapa sih sebenarnya, pengen jadi apa sih? Pengen jadi perempuan bener loh, tapi dengan keadaan begini gimana Tuhan gitu, kayak aku komunikasi. Terus tiba-tiba hatiku tuh kok terketuk ingin coba-coba. Terus aku konsultasi sama dokterku yang ganteng ini. Dulu awalnya ketemu dokter? Oh, dia dulu booking gue. Enggak. Ya, dok. Enggak. Kalau dulu kurang 1.000 ya, dok. Duh, enggak. Jadi begini.
Ini dokter luar biasa sekali. Dia membuat orang yang tadinya nggak percaya diri jadi percaya diri. Akhirnya aku konsultasi sama dokterku yang baik ini. Tapi konsultasi itu ya hanya sekedar konsultasi aja. Aku nggak pikir masa sih aku bisa jadi perempuan yang bikinan dokter ini. Saya tahu bahwa Tuhan tuh kan menciptakan laki-laki sama perempuan. Nah di situ aku harus tahu statusku nih jadi perempuan apa laki-laki. Akhirnya aku konsultasi. Terus dokterku ini juga dia nggak langsung begitu aja. Akhirnya dia nggak semudah itu, tidak semudah membalik telapak tangan. Akhirnya aku dikasih surat ke dokter Anu. Malah aku dibilang, lu ngapain sih operasi-operasi udah ini nih. Pokoknya aku dijatuhkan lah pada saat itu sama dokter yang psikolog apa psikiater gitu ya. Tapi aku nggak patah semangat karena aku ingin jadi I'm the real pada saat itu ya. Terus akhirnya akhirnya akunya terus waktu itu kan lagi rame-rame penyakit AIDS ya dok. Akhirnya aku diambil darahku di Bali, di tempat itu, tempatnya itu tadi itu sana. Di situ udah di Bali aku diambil darah, terus udah sekian bulan aku datang lagi ke dokter yang ganteng ini. Aku Bulan tuh. gue bilang, dok lo timbang motongnya sama susah amat sih kan gue bilang. Kata dokternya gue potong. Tapi lagi top lagu pernah dengar kan? Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang? Itu gue tersinggung lagu itu. Kenapa? Iya. Kok dia nyanyi masalah burung? Gue lihat ke bawah, oh iya bener juga ya. Tapi udah kelar. Begitu dia kelar dibikin sama dia, gue nyanyi. Gitu guys ceritanya. Sekarang gue mau tanya sama dokter. Yeah. Dokter, ngelihat Mbak Dorce waktu itu, apa yang bikin dokter akhirnya memutuskan, oke ini orang boleh deh, saya kerjain deh gitu? Begini, untuk operasi ubah kelamin, itu sudah ada aturannya pada waktu Mbak Dorce meminta untuk operasi kelamin itu. Jadi aturannya bahwa harus melalui suatu tim. Oleh karena itu, seperti dikatakan tadi itu tidak bisa langsung begitu saja langsung saya lakukan operasi. Tapi harus dimasukkan ke dalam tim. Dan tim itu terdiri dari ahli bedah plastik, yaitu saya sendiri sebagai pembedahnya nanti. Kemudian ada ahli jiwa yang penting, ya. Itu dua macam, yaitu psikiatri, itu penyakit jiwa, ya, seorang dokter, dan psikolog dari psikologi. Ya. Kemudian ada dokter kandungan, ada dokter penyakit dalam, ada penyakit genetika, dan itu semuanya diperiksa. Untuk meyakinkan bahwa benar-benar si calon ini memang betul-betul bukan buat-buatan gitu, nyontoh-nyontoh atau apa begitu ya, tapi betul-betul dari dorongan dari dalam dirinya memang mau tekadnya itu sudah bulat gitu. Lalu soal rekomendasi setelah selesai operasi, ini perempuan gitu, rekomendasi bahwa ya ini sudah perempuan, rekomendasinya disampaikan ke siapa dok? Begini, itu tentang status ya. Status itu di pengadilan. Jadi dari pihak kami, itu dari tim operasi ubah kelamin ini akan mengeluarkan sebuah surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah kita lakukan pembedahan atas indikasi ini, atas dasar petunjuk kedokteran, dan itu disampaikan ke pengadilan oleh yang bersangkutan. Nanti yang bersangkutan yang akan mengurus itu. Bahwa gue bener perempuan gitu. Jadi mutusin itu juga di pengadilan, gue bukan langsung diputusin gitu. Itu yang namanya hakim dia ngeliat gue juga katanya. Tapi hakimnya alhamdulillah perempuan ya. Terus akhirnya gue ngomong sama hakim, Bu manisan mana Bu? Katanya gue bilang beda-beda tipis. Gitu. Tapi ternyata prosesnya nggak semudah itu gitu, tiba-tiba udah dapat dari dokter gitu, nggak ya? Aku juga pada saat itu kalau nggak ngesain juga nggak apa-apa, cuman aku tuh ada beban gitu. Jadi gue ingin diakui oleh negara tuh kalau aku operasi ini bukan untuk apa, aku ingin jadi perempuan gitu. Aku diakui oleh hukum gitu loh. Sebentar, abis ini kita akan ngebahas soal perasaan jadi Iya sampai takut bang bahas, saya masa gue takut. Tar dulu dong. Oke lo pantatnya empuk. Oke, ini juga Ugus mau ngomongin soal pantat dan yang di atas. Oke, jangan kemana-mana, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat Syaharani. Kita beri tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Syaharani. Terima kasih. Tahu nggak sih ngomong-ngomong perempuan seksi, sebelum operasi bagian apa yang paling seksi dari Mbak Dorce? Bagian leher ke bawah sedikit. Masa? Sebelum operasi? Iya. Itu kenapa ditambahin? Ya aku juga nggak ada waktu itu, aku pikir daripada nggak ada mubazir kan sekalian aja. Ini operasi. Malah aku mau tambah operasi kelamin lagi satu, mau pesen sama dokter di sini. Ditambah. Biar agak gampangan gitu.
Suka ngaco deh lo. Ya dok, aku pesan satu lagi ya dok. Nggak Di dua. satu di sini satu jadi gampang. Ngaco. Terus gue mau nanya, Oke. tadi kita belum selesai itu soal status perempuan. Ya. Kalau dokter sendiri kan hanya bisa menyampaikan rekomendasi ya dok ya? Iya. Sampai sebatas itu ya dok ya, nggak bisa lebih ya? Oke, udah selesai kasih surat. Gitu aja. Kalau Mbak Dorce prosesnya sampai ngerasa oke, aman nih sekarang gitu, gimana ceritanya? Ya aku kan pada saat itu aku kan pengen jadi perempuan beneran gitu ya. Ya karena memang